Di kedalaman lautan yang gelap gulita, jauh dari pandangan mata manusia, terdapat sosok misterius yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia adalah Nabi Khidir alaihissalam, hamba Allah yang diberkahi dengan ilmu laduni, pengetahuan langsung dari Allah tanpa melalui pembelajaran manusia biasa. Kisah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam mengungkap rahasia ilmu yang begitu mendalam hingga bahkan seorang Rasul seperti Musa merasa perlu untuk belajar darinya. Dari kota mana Anda menonton video ini? Subscribe channel ini jika Anda mencintai Islam dan ingin mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam ajaran agama kita. Pada zaman yang sangat kuno, ketika dunia masih dipenuhi dengan keajaiban yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah istimewa kepada seorang hamba yang saleh. Hamba itu adalah Khidir alaihissalam, sosok yang namanya disebut dalam Al-Quran meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Para ulama sepakat bahwa dialah hamba saleh yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam dalam kisah yang diabadikan dalam surah Al-Kahf. Ilmu laduni yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam bukanlah ilmu yang didapat melalui pembelajaran biasa. Kata laduni berasal dari bahasa Arab yang berarti dari sisiku, yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ilmu yang langsung dianugerahkan oleh Allah tanpa melalui proses belajar mengajar seperti yang dialami manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami berikan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ilmu ini begitu tinggi martabatnya hingga bahkan seorang Rasul sekalibur Musa alaihissalam merasa perlu untuk berguru kepadanya. Menurut riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam dimulai ketika Nabi Musa sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel. Saat itu ada seseorang yang bertanya kepadanya, siapakah manusia yang paling berilmu di muka bumi ini? Dengan penuh keyakinan, Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa dialah orang yang paling berilmu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya karena dia tidak mengatakan wallahu alam atau Allah yang lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ada hambanya yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa, dan sebaliknya Musa memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh hamba tersebut. Hamba itu adalah Khidir alaihissalam yang berada di pertemuan dua laut. Allah memerintahkan Musa untuk mencarinya dengan membawa seekor ikan sebagai petunjuk. Ketika ikan itu hilang, disitulah tempat dia akan menemukan hamba saleh tersebut. Perjalanan pencarian ini bukanlah perjalanan yang mudah. Nabi Musa alaihissalam ditemani oleh Yusha bin Nun yang kelak akan menjadi pemimpinnya setelah Musa wafat. Mereka berjalan melewati padang pasir, melintasi gunung-gunung, dan menyusuri pantai laut yang luas. Perjalanan ini penuh dengan pelajaran tentang kesabaran dan kerendahan hati, dua sifat yang sangat diperlukan dalam menuntut ilmu. Ketika mereka sampai di sebuah batu besar di tepi laut, mereka beristirahat. Tanpa disadari, ikan yang mereka bawa sebagai bekal makanan melompat kembali ke laut melalui celah-celah batu tersebut. Ikan itu seolah-olah hidup kembali dan berenang dengan cara yang menakjubkan. Yusha bin Nun melihat kejadian ini namun lupa memberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam karena setan membuatnya lupa. Mereka melanjutkan perjalanan hingga merasa lelah dan lapar. Baru ketika itu Nabi Musa alaihissalam meminta Yusha untuk mengeluarkan ikan pembawa mereka. Saat itulah Yusha teringat akan kejadian aneh yang dialaminya di batu besar tadi. Dia menceritakan bagaimana ikan itu melompat kembali ke laut dengan cara yang sangat menakjubkan, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menghidupkannya. Mendengar cerita ini, Nabi Musa alaihissalam langsung menyadari bahwa inilah tanda yang diberikan Allah. Mereka segera kembali mengikuti jejak mereka hingga sampai di batu besar tersebut. Disinilah mereka menemukan sosok yang begitu misterius, seorang hamba Allah yang tubuhnya tertutup kain dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dialah Nabi Khidir alaihissalam, sosok yang telah mereka cari-cari. Pertemuan pertama antara kedua nabi ini sangat mengharukan. Nabi Musa alaihissalam memberi salam dan memperkenalkan dirinya. Nabi Khidir alaihissalam menjawab salam itu dan berkata dengan heran, dan bagaimana salam itu bisa ada di negeri ini? Karena di tempat itu jarang ada orang yang mengucapkan salam. Ketika Nabi Musa memperkenalkan dirinya sebagai Musa, Khidir bertanya, apakah engkau Musa yang Allah berikan Taurat dan yang Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia? Musa menjawab, iya benar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengungkapkan maksud kedatangannya. Dia meminta izin untuk mengikuti Nabi Khidir alaihissalam agar bisa belajar darinya tentang ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Permintaan ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dari seorang Rasul yang telah diberi mukjizat membelah laut dan menurunkan Taurat. Namun Nabi Khidir alaihissalam memberikan peringatan yang serius. Dia berkata, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku, dan bagaimana engkau akan bersabar terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui?
Khidir tahu bahwa ilmu laduni yang dimilikinya akan menampakkan hal-hal yang secara lahiriah bertentangan dengan syariat yang dipahami oleh Musa. Nabi Musa alaihissalam dengan rendah hati menjawab, "Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan mendurhakaimu dalam suatu urusan pun." Melihat tekad yang kuat dari Musa, Nabi Khidir alaihissalam akhirnya menyetujui dengan satu syarat. "Jika engkau mengikutiku, maka jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu." Syarat ini bukanlah main-main. Ini adalah ujian kesabaran yang sangat berat karena Nabi Musa alaihissalam akan melihat tindakan-tindakan yang secara lahiriah tampak salah dan tidak sesuai dengan pemahaman syariat yang dimilikinya. Namun dia harus menahan diri untuk tidak bertanya hingga Khidir sendiri yang memberikan penjelasan. Perjalanan pembelajaran dimulai. Mereka berjalan di tepi pantai hingga ada sebuah kapal yang lewat. Para awak kapal mengenali Nabi Khidir alaihissalam dan dengan senang hati mengizinkan mereka menaiki kapal tanpa memungut bayaran apapun. Ini menunjukkan betapa terhormatnya kedudukan Nabi Khidir di mata orang-orang pada masa itu. Namun ketika kapal sedang berlayar dengan tenang, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam mengambil kampak dan melubangi kapal tersebut. Air laut mulai masuk dan kapal berisiko tenggelam. Melihat hal ini, Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menahan diri. Dia berkata dengan emosi, "Apakah engkau melubangi kapal itu untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mengherankan." Nabi Khidir alaihissalam dengan sabar mengingatkan, "Bukankah aku telah berkata kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Musa merasa menyesal dan meminta maaf. "Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang sulit dalam urusanku." Mereka melanjutkan perjalanan. Setelah turun dari kapal yang rusak itu, mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang tampak masih muda dan sehat. Tanpa peringatan apapun, Nabi Khidir alaihissalam tiba-tiba membunuh pemuda itu. Pemandangan ini sangat mengejutkan dan mengerikan bagi Nabi Musa alaihissalam. Dengan perasaan sangat terguncang, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Apakah engkau membunuh jiwa yang suci bukan karena dia membunuh jiwa yang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah adalah dosa besar dalam syariat yang dipahami oleh Musa." Sekali lagi Nabi Khidir alaihissalam mengingatkan dengan kesabaran yang luar biasa, "Bukankah aku telah berkata kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Kali ini peringatan Khidir terdengar lebih tegas. Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa dia telah melanggar perjanjian untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau menemaniku. Sungguh engkau sudah mendapat uzur dariku." Perjalanan berlanjut dengan suasana yang lebih tegang. Mereka akhirnya sampai di sebuah kampung kecil yang penduduknya tampak miskin dan sederhana. Karena merasa lelah dan lapar, mereka meminta makanan kepada penduduk kampung tersebut. Namun alangkah kecewanya penduduk kampung itu menolak memberi mereka makanan dan tidak mau menjamu mereka. Sikap tidak ramah dari penduduk kampung itu seharusnya membuat siapapun yang normal merasa kesal dan tidak ingin membantu mereka. Namun yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam justru sebaliknya. Dia melihat sebuah dinding rumah yang hampir roboh dan dengan sukarela memperbaikinya hingga kokoh kembali. Melihat kebaikan yang diberikan Khidir kepada orang-orang yang tidak ramah tersebut, Nabi Musa alaihissalam merasa heran dan tidak bisa memahami logikanya. Dia berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau bisa meminta upah untuk pekerjaan itu." Maksudnya, jika mereka tidak mau memberi makan dengan cuma-cuma, mengapa Khidir memperbaiki dinding mereka tanpa meminta bayaran? Mendengar pertanyaan ketiga dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir menyadari bahwa sudah saatnya mereka berpisah. Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Akan aku beritahukan kepadamu tentang takwil perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sanggup bersabar terhadapnya." Kemudian dimulailah penjelasan yang mengungkap hikmah di balik semua tindakan yang tampak aneh tersebut. Tentang kapal yang dilubangi, Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan, "Adapun kapal itu, maka kapal itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap kapal dengan paksa. Ternyata kerusakan kecil pada kapal itu adalah untuk menyelamatkannya dari perampasan oleh raja yang zalim. Raja itu hanya mengambil kapal-kapal yang sempurna, sehingga dengan adanya kerusakan kecil, kapal tersebut akan selamat dari perampasan dan pemiliknya masih bisa memperbaikinya kemudian." Tentang pembunuhan pemuda, Khidir menjelaskan, "Dan adapun pemuda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Kami khawatir bahwa dia akan memberatkan mereka dengan kesesatan dan kekafiran. Maka kami menghendaki agar Allah mengganti bagi mereka dengan anak yang lebih baik darinya dalam kesucian dan lebih dekat dalam kasih sayang."
Pemuda yang dibunuh itu ternyata kelak akan menjadi durhaka kepada orang tuanya yang saleh dan akan menyebabkan mereka murtad dari agama mereka. Dengan kematiannya Allah akan mengganti mereka dengan anak yang lebih saleh dan berbakti. Ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui masa depan yang tidak diketahui oleh manusia. Mengenai dinding yang diperbaiki, Khidir menjelaskan, dan adapun dinding, maka dinding itu milik 2 orang anak yatim di kota itu dan di bawahnya ada harta kekayaan milik mereka. Ayah mereka adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar mereka mencapai usia dewasa dan mengeluarkan harta kekayaan mereka sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan aku tidak melakukan itu menurut kehendakku sendiri. Itulah takwil perbuatan-perbuatan yang tidak engkau sanggup bersabar terhadapnya. Di bawah dinding yang hampir roboh itu tersimpan harta peninggalan ayah kedua anak yatim tersebut. Ayah mereka adalah orang yang saleh, dan karena kesalehannya Allah melindungi harta anak-anaknya. Jika dinding itu dibiarkan roboh, harta tersebut akan ditemukan dan diambil oleh penduduk kampung yang tidak ramah itu. Dengan memperbaiki dinding tersebut, harta itu akan aman hingga kedua anak yatim itu dewasa dan bisa mengambilnya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita tentang kedalaman ilmu laduni yang diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Ilmu laduni bukan hanya tentang mengetahui hal-hal gaib, tetapi juga tentang memahami hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini. Nabi Khidir alaihissalam diberi kemampuan untuk melihat akibat jangka panjang dari setiap tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa ilmu laduni memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah tanpa perantara, seperti yang dimiliki oleh para nabi dan rasul melalui wahyu. Tingkatan yang lain adalah ilmu kasyf atau penyingkapan yang diberikan kepada para wali dan orang-orang saleh melalui ilham dari Allah. Nabi Khidir alaihissalam sendiri memiliki keistimewaan yang unik. Menurut mayoritas ulama, dia adalah seorang nabi yang masih hidup hingga saat ini. Ada berbagai riwayat yang menceritakan tentang pertemuan para wali dan orang-orang saleh dengan Nabi Khidir di zaman yang berbeda-beda. Dia digambarkan sebagai sosok yang selalu tampak muda, berkulit putih bersih, dan memiliki cahaya keimanan yang terpancar dari wajahnya. Kehadiran Nabi Khidir di dunia ini memiliki hikmah yang sangat dalam. Dia adalah simbol bahwa rahmat Allah selalu ada untuk hamba-hambanya yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Banyak kisah yang menceritakan bagaimana Nabi Khidir muncul di saat-saat genting untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan, terutama mereka yang berada di tengah laut atau dalam perjalanan yang berbahaya. Salah satu sifat yang paling menonjol dari Nabi Khidir alaihissalam adalah kesabarannya dalam mengajarkan ilmu. Meskipun Nabi Musa alaihissalam berkali-kali melanggar perjanjian untuk tidak bertanya, Khidir tetap bersabar dan pada akhirnya memberikan penjelasan yang lengkap. Ini mengajarkan kepada para pendidik dan guru untuk memiliki kesabaran yang luar biasa dalam mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Metode pengajaran yang digunakan oleh Nabi Khidir juga sangat unik. Dia tidak mengajarkan teori terlebih dahulu, tetapi langsung menunjukkan praktik yang kemudian dijelaskan hikmahnya. Metode ini disebut dalam dunia pendidikan sebagai learning by doing atau belajar sambil melakukan. Murid diajak untuk mengalami langsung situasi nyata baru, kemudian diberikan penjelasan teoritis. Pelajaran terpenting dari kisah ini adalah tentang keterbatasan ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Musa alaihissalam adalah seorang rasul yang diberi mukjizat luar biasa dan diturunkan kepadanya kitab Taurat, dia tetap memiliki keterbatasan dalam memahami hikmah di balik setiap peristiwa. Ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak merasa bahwa ilmu yang kita miliki sudah sempurna. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kisah ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam menilai suatu peristiwa. Apa yang tampak buruk bagi kita mungkin justru mengandung kebaikan yang tidak kita sadari. Sebaliknya, apa yang tampak baik bagi kita mungkin justru akan membawa madharat di kemudian hari. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberikan hikmah dalam memahami setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ilmu laduni juga mengajarkan pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir melakukan tindakan-tindakannya bukan berdasarkan keinginan pribadi, tetapi berdasarkan petunjuk langsung dari Allah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang benar-benar dekat dengan Allah tidak akan bertindak berdasarkan hawa nafsu, tetapi selalu mengikuti petunjuk darinya. Para sufi dan ahli tasawuf menjadikan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini sebagai salah satu rujukan utama dalam memahami konsep fanafillah atau lebur dalam Allah. Mereka menganggap bahwa Nabi Khidir telah mencapai makam yang sangat tinggi di mana dia tidak lagi memiliki kehendak pribadi, melainkan seluruh tindakannya merupakan manifestasi dari kehendak Allah. Dalam tradisi Islam ada banyak doa dan amalan yang dikaitkan dengan Nabi Khidir alaihissalam.
Para pelaut dan musafir sering membaca doa khusus untuk memohon perlindungan dan pertolongan dari Nabi Khidir ketika mereka sedang dalam perjalanan yang berbahaya. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap keberadaan dan pertolongan Nabi Khidir masih hidup dalam masyarakat muslim hingga saat ini. Nama Khidir sendiri berasal dari kata Arab yang berarti hijau atau yang menghijaukan. Ini berkaitan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa dimanapun Nabi Khidir berjalan, tanaman-tanaman kering akan menjadi hijau dan subur kembali. Ini adalah salah satu karamah atau mukjizat yang diberikan Allah kepadanya sebagai tanda kemuliaan dan kedekatannya kepada Allah. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang zaman kapan Nabi Khidir hidup. Sebagian mengatakan bahwa dia hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagian lain mengatakan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dan ada pula yang mengatakan pada zaman Iskandar Agung atau Alexander the Great. Namun yang pasti adalah bahwa dia memiliki umur yang sangat panjang dan masih hidup hingga saat ini sesuai dengan kehendak Allah. Keabadian Nabi Khidir bukanlah sesuatu yang mustahil dalam pandangan Islam. Al-Quran sendiri menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam yang diangkat ke langit dalam keadaan hidup dan akan turun kembali di akhir zaman. Begitu pula dengan Nabi Idris alaihissalam yang diangkat ke tempat yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk memberikan umur panjang kepada hamba-hamba pilihannya sesuai dengan hikmahnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Khidir pernah meminum air kehidupan yang membuatnya kekal hidup hingga hari kiamat. Air kehidupan ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa keabadiannya bukan karena air kehidupan, tetapi karena Allah langsung memberikan kepadanya umur yang panjang untuk menjalankan misi khusus di dunia. Pertemuan dengan Nabi Khidir dalam tradisi Islam sering dikaitkan dengan tanda-tanda khusus. Orang yang akan bertemu dengannya biasanya akan mengalami mimpi atau isyarat terlebih dahulu. Ketika bertemu, Nabi Khidir akan tampak dalam wujud yang sesuai dengan kondisi orang yang ditemuinya. Kadang dia tampak sebagai orang tua yang bijaksana, kadang sebagai pemuda yang kuat, atau dalam wujud lain yang diperlukan untuk situasi tersebut. Banyak kisah dari para wali dan ulama yang menceritakan pertemuan mereka dengan Nabi Khidir. Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan para sufi besar lainnya dikisahkan pernah bertemu dengan Nabi Khidir dan mendapat bimbingan langsung darinya. Pertemuan-pertemuan ini biasanya terjadi dalam situasi-situasi khusus di mana mereka membutuhkan petunjuk atau pertolongan yang tidak bisa didapat dari sumber lain. Dalam konteks ilmu laduni yang dimiliki Nabi Khidir, ada beberapa hal yang perlu dipahami dengan benar. Pertama, ilmu laduni bukanlah ilmu yang bisa dipelajari melalui usaha manusia biasa. Ini adalah anugerah khusus dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kedua, ilmu laduni selalu sejalan dengan syariat Islam dan tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, pemilik ilmu laduni tidak akan menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka adalah hamba-hamba yang telah mencapai tingkat ketaatan yang sangat tinggi sehingga seluruh tindakan mereka merupakan refleksi dari kehendak Allah. Keempat, ilmu laduni bukanlah untuk dipamerkan atau untuk mencari popularitas, tetapi untuk menjalankan misi khusus dari Allah. Para ulama mengingatkan bahwa dalam zaman sekarang ini, banyak orang yang mengaku memiliki ilmu laduni atau mengaku sebagai Nabi Khidir. Mereka biasanya melakukan hal-hal yang aneh atau kontroversial dengan dalih mengikuti ilmu laduni. Namun para ulama mengingatkan bahwa kita harus sangat hati-hati dalam menyikapi klaim-klaim seperti ini. Ilmu laduni yang sejati selalu sejalan dengan syariat dan tidak akan menyuruh orang untuk melakukan hal-hal yang haram atau bid'ah. Untuk bisa memahami dan merasakan berkah dari kisah Nabi Khidir dan ilmu laduni, kita perlu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin besar kemungkinan kita untuk mendapat hidayah dan petunjuk langsung darinya. Namun ini bukan berarti kita harus meninggalkan usaha belajar melalui cara-cara normal, karena menuntut ilmu melalui guru dan kitab tetap merupakan kewajiban setiap muslim. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir juga mengajarkan tentang adab dalam menuntut ilmu. Nabi Musa yang merupakan rasul yang mulia tidak merasa gengsi untuk berguru kepada Nabi Khidir. Dia datang dengan rendah hati, meminta izin dengan sopan dan bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh gurunya. Ini adalah contoh yang sangat baik bagi setiap penuntut ilmu untuk selalu bersikap rendah hati kepada guru-gurunya. Kesabaran juga merupakan kunci penting dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang ditekankan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Proses belajar tidak selalu mudah dan menyenangkan. Kadang kita harus melalui hal-hal yang sulit dan tidak kita pahami sebelum akhirnya mendapat pencerahan. Oleh karena itu, kesabaran adalah modal utama yang harus dimiliki setiap penuntut ilmu. Dalam dunia modern saat ini, konsep ilmu laduni bisa kita pahami sebagai intuisi atau insight yang tajam yang dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka bisa merasakan dan memahami hal-hal yang tidak kasat mata melalui nur atau cahaya keimanan yang ada dalam hati mereka. Namun intuisi ini tetap harus diuji dengan Al-Quran dan Sunnah untuk memastikan bahwa itu benar-benar petunjuk dari Allah.
Para psikolog modern juga mengakui adanya kemampuan intuisi yang luar biasa pada sebagian orang. Mereka bisa merasakan hal-hal yang akan terjadi atau memahami situasi dengan pemahaman yang jauh melampaui informasi yang tersedia secara kasat mata. Dalam perspektif Islam, kemampuan seperti ini bisa jadi merupakan salah satu bentuk karunia Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Namun kita harus tetap ingat bahwa bagaimanapun tingginya ilmu laduni seseorang, dia tetap harus tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ilmu sekuat atau setinggi apapun yang bisa menggantikan atau membatalkan syariat Islam. Inilah mengapa dalam kisah tersebut, meskipun Nabi Khidir memiliki ilmu laduni, dia tetap menghormati kedudukan Nabi Musa sebagai Rasul dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip tauhid. Aplikasi praktis dari kisah ini dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita harus selalu berusaha untuk memahami hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika menghadapi musibah atau kesulitan, jangan langsung berputus asa atau menyalahkan Allah. Sebaliknya, berusahalah untuk mencari hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Begitu juga ketika mendapat nikmat atau kebahagiaan, jangan langsung merasa bahwa itu adalah hasil usaha kita sendiri. Selalu ingat bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seperti ini akan membantu kita untuk selalu berada dalam keadaan syukur dan sabar, dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Kisah Nabi Khidir juga menginspirasi kita untuk selalu terbuka terhadap ilmu dan pelajaran dari siapapun, selama itu sejalan dengan ajaran Islam. Jangan merasa bahwa kita sudah cukup berilmu sehingga tidak perlu belajar lagi. Ilmu Allah sangat luas dan tidak terbatas, sedangkan ilmu manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, tetaplah menjadi penuntut ilmu hingga akhir hayat. Dalam tradisi Sufi, Nabi Khidir sering dijadikan sebagai simbol guru spiritual yang membimbing para salik atau penempuh jalan spiritual menuju Allah. Bimbingan ini tidak selalu dalam bentuk fisik, tetapi bisa juga dalam bentuk ilham atau inspirasi yang datang di saat-saat yang tepat. Para Sufi percaya bahwa mereka yang sungguh-sungguh mencari Allah akan mendapat bimbingan spiritual, baik melalui guru fisik maupun melalui ilham dari para wali dan nabi, termasuk Nabi Khidir. Namun para ulama mengingatkan bahwa dalam mencari bimbingan spiritual, kita tetap harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada bimbingan spiritual yang sahih jika bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ilmu agama yang benar tetap menjadi fondasi utama dalam perjalanan spiritual setiap muslim. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya berserah diri kepada Allah dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita pahami. Kadang Allah menguji kita dengan peristiwa-peristiwa yang sulit dipahami oleh akal. Dalam situasi seperti ini, yang terbaik adalah berserah diri dan tetap berpegang pada keimanan bahwa Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Kesimpulan dari kisah yang menakjubkan ini adalah bahwa ilmu Allah sangat luas dan tidak terbatas. Apa yang kita ketahui hanyalah setetes air dari lautan ilmunya yang tidak bertepi. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersikap rendah hati, terus menuntut ilmu, dan selalu memohon petunjuk dari Allah dalam setiap langkah hidup kita. Semoga kita semua diberkahi dengan hidayah dan taufik dari Allah untuk bisa memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Wallahu a'lam bishawab, dan Allah yang lebih mengetahui kebenaran.